Saya ini salah satu pendidik dari Pospaud Pelita Harapan, Desa Bener Kulon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Masa pandemi COVID-19 mengharuskan kita melakukan pembatasan dalam segala hal yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus secara meluas, tidak terkecuali dalam hal pendidikan. Kegiatan belajar dilakukan secara daring atau yang lebih dikenal dengan PDR. Hal tersebut berakibat kurang optimalnya kita sebagai pendidik dalam melakukan penilaian dan melihat capaian perkembangan anak. Setelah hampir 2 tahun menanti, pada awal bulan September tahun 2021, akhirnya pemerintah daerah Kabupaten Kebumen mengeluarkan keputusan tentang diizinkannya melakukan pertemuan tatap muka secara terbatas. Keputusan tersebut disambut dengan sukacita, meski dengan jumlah anak didik yang masuk hanya 30% dari total siswa. Hal tersebut menimbulkan masalah baru bagi anak didik dan orang tua siswa. Mereka tidak semangat melakukan pembelajaran di sekolah karena jumlah teman yang hadir hanya sedikit. Berbagai upaya kami lakukan untuk meningkatkan minat anak agar semangat berangkat ke sekolah dalam jumlah terbatas sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Di antaranya yang pertama, mempersiapkan lingkungan sekolah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal menyambut kehadiran anak pada kegiatan pertemuan tatap muka secara terbatas. Ini kami melakukan penyemprotan atau desinfektasi ruangan kelas yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan dibantu oleh perangkat desa. Kemudian yang selanjutnya membuat MOU bersama Puskesmas dan Bidan Desa. Kemudian mengajukan izin kepada pemerintah desa terkait pertemuan tatap muka terbatas. Upaya yang selanjutnya yang kami lakukan yaitu melakukan koordinasi dengan wali siswa untuk memberikan dukungan atau motivasi agar anak lebih bersemangat berangkat ke sekolah. Misalnya, mengadakan pertemuan wali siswa secara terbatas untuk menyampaikan aturan kegiatan pertemuan tatap muka secara terbatas. Yang selanjutnya, memberikan angket persetujuan wali murid sebagai dasar kegiatan pertemuan tatap muka terbatas di lembaga kami. Upaya yang selanjutnya, mempersiapkan media pembelajaran yang menarik minat anak untuk belajar melalui bermain. Dalam hal ini, kami mencoba memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Di lingkungan sekitar sekolah kami, banyak benda-benda yang dapat digunakan sebagai pendukung pembelajaran untuk anak. Yang kami persiapkan diantaranya mengamati kondisi lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar yang menarik minat anak. Kemudian mengumpulkan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan sebagai media lospat. Yang di desa kami banyak ada benda-benda seperti bambu, kayu, aneka batu, berbagai barang bekas yang sudah dibersihkan, pasir, dan juga kerang. Proses kegiatan pertemuan tatap muka terbatas mewujudkan pelajar Pancasila. Yang pertama, saat kedatangan, siswa datang sesuai jadwal yang telah disepakati. Yang kedua, siswa memakai masker dan atau face shield dari rumah. Yang ketiga, siswa diantar ke sekolah sampai memasuki halaman sekolah. Yang keempat, cek suhu tubuh dan pastikan suhu tubuh anak normal. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun. Pembelajaran menuju profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu religius, mengenalkan sejak awal tentang ibadah yang dianutnya, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, menghargai dan menghormati orang tua dan juga guru di sekolah. Kedua yaitu kemandirian. Dalam hal kemandirian, di lembaga kami bagi anak yang usianya sudah cukup umur atau 4 tahun ke atas, kami menyarankan kepada orang tua agar menyerahkan sepenuhnya
proses belajar anak kepada kami selaku guru di sekolah selama berada di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu kebinekaan global. Kami mulai mengenalkan pakaian adat dan juga lagu daerah kepada anak didik kami. Dan meskipun di lembaga kami seluruh siswanya adalah warga lokal atau warga di sekitar sekolah kami tetap mengajarkan anak untuk tidak memilih-milih dalam berteman. Keempat, yaitu kegotong royongan. Di desa kami banyak sekali bahan alam yang bisa dijadikan sebagai media belajar untuk anak. Kami bekerja sama dengan wali siswa dan lingkungan sekitar untuk membantu menyediakan media pembelajaran yang diperlukan. Misalnya kayu, bambu, pasir, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, kreatif dan bernalar kritis. Kami mulai menggunakan Lospad sebagai media pembelajaran di lembaga kami. Hal tersebut untuk menunjang kreativitas anak dan meningkatkan daya berpikir anak didik di lembaga kami. Demikian sekelumit pengalaman kami dalam membangkitkan semangat anak didik melakukan pertemuan tatap muka terbatas. Semoga bermanfaat. Belajar secara tatap muka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.